Kenapa negara Timur Tengah itu kaya? Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Meski negara-negara itu tidak memiliki banyak sumber daya seperti emas nikel dan tembaga seperti Indonesia, negara-negara itu bisa menjadi negara yang kaya dan maju. Kita akan mulai masuk ke pembahasannya. Bab 1. Penemuan minyak. Pada awalnya Timur Tengah dikenal sebagai wilayah yang miskin dan tandus karena sebagian besar wilayahnya adalah hamparan gurun yang luas dan sangat sulit untuk mendapatkan air dan bertani. Hingga pada awal abad ke-20, saat ditemukannya sumber daya minyak bumi yang sangat melimpah. Di Timur Tengah semua mulai berubah secara signifikan dan pada saat itu juga dimulai pengeboran minyak secara masif. Hal itu membuat negara-negara di Timur Tengah mendapatkan pendapatan yang sangat besar dari minyak bumi. Dan pendapatan itu digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan banyak hal lainnya. Dan negara-negara di Timur Tengah secara kolektif menampung sekitar 48% hingga 55% cadangan minyak di dunia. Beberapa sumber data OPEC bahkan menyebutkan angka ini bisa mencapai 55% atau lebih dari cadangan global pada tahun-tahun tertentu. Dan hingga kini, Timur Tengah masih menjadi produsen minyak bumi terbesar di dunia. Meski begitu cepat atau lambat, minyak bumi di Timur Tengah bisa habis dan membuat negara-negara di Timur Tengah. Dan kini membuat negara-negara di Timur Tengah harus mencari pendapatan lain seperti pariwisata. Dan kini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Bab 2. Diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi dari ketergantungan minyak, investasi besar-besaran di sektor non-minyak seperti pariwisata, misalnya Saudi Vision 2030, NIOM, pengembangan SDM lewat pendidikan, serta reformasi kebijakan untuk menarik investasi asing dan menciptakan iklim bisnis yang lebih baik. Strategi diversifikasi lintas sektor. Negara-negara Teluk, terutama UEA, Arab Saudi, dan Qatar, telah meluncurkan program Megavision seperti Saudi Vision 2030 dan UE Vision 2071. Logistik dan perdagangan global memanfaatkan lokasi geografis mereka yang strategis di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika. Pembangunan hub udara, investasi besar-besaran pada maskapai penerbangan kelas dunia, Emirates, Qatar Airways, Etihad, dan pembangunan bandara internasional sebagai hub transit terbesar di dunia. Stabilitas politik dan keamanan. Bagi negara-negara Teluk GCC yang relatif stabil, stabilitas politik adalah prasyarat penting. Stabilitas memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya kekayaan minyak untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Menarik investasi asing langsung FDI yang cenderung menghindari kawasan yang dilanda konflik. Pembangunan sumber daya manusia atau yang disebut SDM daya manusia. Kemajuan jangka panjang tidak bisa dilepaskan dari kualitas SDM. Negara-negara yang maju berinvestasi dalam membangun sistem pendidikan yang kuat dan modern untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif, menyediakan pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baru sektor non-minyak. Dan kini kita sampai ke bagian yang paling akhir, yaitu Bab 3. Kesimpulan atau penutup. Menjadi negara maju itu bukan soal berapa banyak sumber daya alam yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita menggunakan sumber daya itu, dan juga bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam itu. Menarik investasi asing, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan semua itu, mungkin akan menjadi negeri kita menjadi lebih baik. Dan ingat, perubahan sekecil apapun selalu menghasilkan dampak yang besar.